Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, ketemu lagi dengan Ibu Wisnarti. Nah, Ibu selalu berdoa semoga Ananda sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun kita masih di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita tetap belajar di rumah secara mandiri. Nah, pesan Ibu, Ananda tetap patuhi protokol COVID dengan selalu pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Nah, Ananda sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas kompetensi dasar yang ke-28, tentunya untuk siswa kelas 12 semester 6. Di mana kompetensi dasar untuk pengetahuannya adalah menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilan adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Nah, Ananda sekalian, untuk memenuhi tuntutan kompetensi dasar tadi, maka tujuan pembelajaran kita adalah setelah Ananda menyimak video pembelajaran dan berdiskusi di ruangan chat, Ananda diharapkan dapat menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok secara benar, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, Ananda sekalian, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, maka materi yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai yang menyatakan pusaran dari sekelompok data. Kemudian, ukuran pemusatan data itu ada 3 macam. Yang pertama ada namanya min atau nilai rata-rata hitung, yaitu suatu nilai yang menyatakan perbandingan antara jumlah semua data dengan banyaknya data. Kemudian yang kedua ada namanya median atau nilai tengah data, yaitu suatu nilai yang terletak di tengah-tengah kumpulan data yang sudah terurut. Yang ketiga ada namanya modus atau nilai yang paling sering muncul, yaitu nilai dengan frekuensi terbesar. Nah, Ananda, tadi disebutkan ukuran pemusatan data ada data tunggal dan data berkelompok. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Nah, kita mulai dari yang pertama min atau rata-rata hitung. Nah, menghitung min untuk data tunggal ada 2 cara. Yang pertama jika datanya disajikan dalam bentuk X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, maka nilai rata-rata hitung secara matematis ditulis X bar, X bergaris di atas itu kita baca X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn dibagi dengan N yang merupakan banyak data. Kemudian bentuk yang kedua, jika data disajikan dalam bentuk tabel, ada kolom nilai dan kolom frekuensi. Kolom nilai isinya X1, X2, sampai seterusnya XK. Kemudian masing-masing nilai itu ada frekuensinya. X1 frekuensinya F1, S2 frekuensinya F2, dan seterusnya. Nah, ukuran pemusatan data min-nya adalah X bar sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah dan seterusnya Fn Fk kali Xk dibagi dengan banyak data yaitu F1 tambah F2 sampai dengan Fk. Atau secara matematis disimbolkan dengan bentuk sigma. X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dengan I mulai dari 1 sampai dengan K. Kemudian ukuran pemusatan yang kedua ada median. Nah, perlu Ananda catat, untuk menentukan median data tunggal, kita harus urutkan data dulu, mulai dari yang terkecil sampai data yang terbesar, atau sebaliknya. Nah, untuk menentukan median, sebagaimana tadi kita
sebutkan median itu adalah nilai tengah, nilai yang terletak di tengah-tengah. Nah, untuk itu kita tentukan dulu letak median. Nah, letak median itu kita tentukan dengan cara N tambah 1 dibagi 2. N itu adalah banyak data. Nah, setelah kita dapat letak median, kita tinggal cacah data berapa yang terletak pada urutan N tambah 1 tersebut. Nah, itulah mediannya. Kemudian, yang ketiga adalah modus. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, ini gampang sekali. Kita tinggal lihat kumpulan data itu, kita lihat mana data yang banyak muncul, itulah nilai modus. Atau data dengan frekuensi terbesar atau terbanyak. Nah, itulah nilai modus. Nah, itulah Ananda sekalian bagaimana cara menentukan min, median, dan modus. Nah, berikut kita lihat contoh soalnya. Nah, kita lihat soal yang pertama. Diketahui data nilai hasil ulangan susulan 9 orang siswa. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kita menentukan min, median, dan modus data ini? Yuk kita lihat. Nah, untuk menentukan ukuran pemusatan data, sebaiknya terlebih dahulu data kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini kita urutkan yang terkecilnya 5. Berarti ini 5, kemudian 5 juga 5, 6 juga ada 2, 7 ada 2, kemudian 8, 9, 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini banyak datanya atau N-nya sama dengan 9. Nah, yang pertama kita akan tentukan min. Min kita simbolkan dengan X bar sama dengan tadi X1 tambah X2 sampai dengan Xn. Kemudian dibagi dengan banyak data N. Nah, kita jumlahkan berarti ini. 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Dibagi dengan banyak data 9. Nah, ini kalau kita jumlahkan 63 dibagi 9. Ini sama dengan 63 bagi 9, 7. Sehingga kita peroleh rata-rata hitungnya adalah 7. Selanjutnya yang kedua median. Median kita simbolkan dengan ME. Nah, tentukan dulu letaknya. Letak median sama dengan N tambah 1 per 2. N-nya 9 berarti tambah 1 per 2, 9 tambah 1, 10, dibagi 2, 5. Nah, artinya median terletak pada data kelima. Nah, kita cacah data ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mediannya adalah ini, 7. Nah, ini berarti mediannya sama dengan 7. Selanjutnya yang ketiga, nilai modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kita simbolkan dengan MO. Nah, kita lihat. Ini 5 muncul 2 kali, 6 muncul 2 kali, 7 juga muncul 2 kali. Nah, sehingga modusnya 5, 6, dan 7. Nah, Ananda sekalian, nilai modus bisa tunggal, bisa juga lebih dari 1. Nah, kalau kita lihat ukuran pemusatan antara min, median, dan modus itu nilainya hampir sama. Berikut soal yang kedua. Nah, diketahui data penghasilan orang tua 20 orang siswa dalam tabel berikut. Nah, bagaimana kita menentukan ukuran pemusatannya? Yuk kita lihat. Nah, pertama kita akan tentukan nilai rata-rata hitung, yaitu sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, kita lihat tabel ini sudah dilengkapi dengan kolom FI dikali XI. Nah, ini adalah sigma FI dikali XI. 31.000
400. Kemudian sigma FI adalah ini 20. Nah, ini diperoleh 1570. Kemudian yang kedua, median. Kita tentukan dulu letaknya. Letaknya adalah N tambah 1 per 2. N-nya 20 tambah 1, 21 dibagi 2 sama dengan 10,5. Artinya, median terletak pada data urutan ke 10,5. Kita lihat. Ini sampai data kedua, ini sampai data kelima, ini sampai data ke 11. Berarti 10,5. Nah, ini adalah 1500. Nah, data urutan ke 10,5 adalah 1500. Kemudian modus. Modus adalah data yang paling sering muncul yaitu pada frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar adalah 6, berarti modusnya 1500. Nah, jelas ya di sini antara rata-rata hitung, median dan modus nilainya hampir sama. Nah, bagaimana Ananda Ibu sekalian? Ibu yakin dengan penjelasan Ibu tadi, sekarang Ananda sudah bisa menentukan ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Nah, pada video pembelajaran berikutnya, kita akan bahas bagaimana menentukan ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Nah, Ibu akhiri video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.